Halo teman-teman, hari ini kita sudah masuk di part 2 ya. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai if else dan switch case. Oke, apa sih tujuan fungsi dari mereka ini? Jadi fungsinya yaitu adalah untuk melakukan pengecekan suatu nilai apakah sebuah kondisi tersebut memenuhi syarat atau tidak ya. Contohnya kayak gini, kita punya dua perbandingan ya. Ketika nilainya 100, maka dia nilainya grade-nya akan mendapat grade A. Ketika nilainya di bawah 100, maka grade-nya adalah grade B. Kurang lebih seperti begitu ya untuk analoginya. Oke, sekarang teman-teman buat file baru. Di sini namanya adalah part 2. Jangan lupa PHP-nya dibuka ya, kayak gini, PHP. Oke, misalnya teman-teman kita punya nilai, kita buat variabel nilainya yaitu adalah Azu, nilainya adalah 100 ya, kayak gini. Oke, jadi kondisinya itu adalah ketika nilainya di bawah 100, maka dia akan mendapat grade B, dan di bawah 200, di atas 100 atau sama dengan 100, dia akan mendapat nilai A. Oke, kayak gini ya. If, jika nilai di bawah 100 atau lebih kecil dari 100 ya, kayak gini. Oke. Sering gini ya, di bawah 100, maka dia akan mendapat elco grade-nya grade B ya, kayak gini. Oke. Kemudian else, jadi else ya, ketika nilainya tidak memenuhi syarat karena kita hanya ada dua perbandingan benar dan salah, maka langsung saja kita pakai else. Oke. Kayak gini ya. Buka tutup scroll, di dalam ini ada eksekusinya echo grade A, misalnya kayak gini. Sekarang kita coba ya, kita jalankan seperti biasa. Localhost, jangan lupa ya sumnya diaktifkan, belajar PHP, dan jangan lupa filenya part 2. Oke, kayak gini. Oke, jadi ketika nilainya ya, ini di atas, sorry ya, ini nilainya di atas 100, maka dia akan mendapatkan grade A. Jadi ketika misalnya kita pakai nilainya 99 dan lihat hasilnya apa. Oke, maka dia akan mendapat grade B ini ya untuk if else ya. Oke. Ini untuk sorry, saya kasih label ya. Kita kasih label pakai label paragraf kayak gini. Ini adalah if else. Oh ya, sorry, kalau kita menggunakan sebuah tag HTML kayak gini ya, teman-teman harus membuat tag HTML yang utuh. Contohnya kayak gini ya, HTML, ada head, ada body, sorry, head ya. Headnya itu adalah titelnya belajar kondisi ya, gini, belajar kondisi pada PHP. Oke, kemudian bodinya jangan lupa, seperti biasa jangan lupa kalau untuk teman-teman ingin menggunakan tag HTML seperti ini, tidak boleh kosong ya, harus ada yang seperti ini. Oke, jangan lupa ditutup biar tidak error. Oke, dan kita lihat hasilnya kayak gini. Ini adalah contoh if else ya. Kemudian kita buat lagi contoh baru, kita pakai HR lagi. Oke, misal ya, ini hanya ada dua kondisi, benar dan salah ya. Sekarang kita buat ada beberapa kondisi. Misal ya, jika nilainya antara 100 ya, maka dia dapat nilai A. Jika di bawah 100 sampai 80, nilainya adalah B. Jika nilainya di bawah 70 sampai 60, maka nilainya C, dan jika di bawah 60, maka nilainya adalah tidak lulus ya, kayak gitu ya, error atau tidak lulus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Misal ya, di sini nilainya atau pakai gini ya, C nilai, sorry, pakai PHP. Karena dia sudah ada variabel nilai ya, jadi teman-teman kita pakai nilai yang lain. Kita pakai namanya nilai variabel C nilai untuk menyimpan datanya ya. Di sini nilainya yaitu adalah misal ya 80. Oke. Jadi ketika
C nilai di bawah, di atas atau sama dengan ya, kayak gini, sama dengan 100. Oke, ini sama dengan ini, artinya jika nilainya sama dengan 100, maka grade nilainya, atau kita buat variabel ya kayak gini, grade sama dengan A ya, kayak gini ya. Oke, nanti variabelnya kita panggil. Kemudian kondisi kedua, else if ya, kayak gini. Jika C nilai di bawah 100, dan ini ya, pakai dan ya, karena kita ingin mengukur sebuah membandingkan sebuah jarak. Jadi ketika nilainya di bawah 100 dan C nilai di atas 80 atau sama dengan 80, gini ya, di atas atau sama dengan di atas atau sama dengan 80, maka dia dapat grade B. Oke, kayak gini ya. Oke, kemudian jika else lagi, else if, jika C nilai di bawah 80, ini ya, di bawah 80, dan ini dan ya, jadi ketika kondisi benar ini nanti akan dieksekusi ya. Jadi teman-teman harus, saya kira mungkin teman-teman sudah pelajari antara dan, or, itu ada di pelajaran SMA ya, untuk menentukan mana nilai yang benar dan nilai yang salah. Or itu ketika salah satunya benar, maka nilainya benar. Kalau dan harus kedua-duanya benar, maka nilainya akan menjadi benar. Oke, nanti teman-teman pelajari ya. Saya kira mungkin sudah dipelajari waktu SMP dan SMA. Namanya adalah perbandingan nilai. Oke, kemudian jika C nilai, C nilai di atas atau sama dengan 65, maka dia dapat grade C. Oke, kayak gini ya. Oke, kemudian LC, jadi selain itu, maka dia akan menjadi grade-nya yaitu adalah tidak lulus ya, kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah buat perbandingan. Sekarang kita buat pencetaknya. Kita pakai saja div ya. Oke, maka nilai kita beri nama ya di sini ya. Jadi nilainya adalah misal namanya yaitu adalah misal Budi. Oke, kayak gini ya, Budi, atau Samsudin ya, kayak gini. Kita beri nama, maka nilai dari siapa sih namanya ini, kayak gini, namanya yaitu adalah kita pasang tag lagi PHP di sini ya, pakai tag sebaris, namanya gini, nama. Oke, atau teman-teman bisa pakai begini, boleh ya, boleh kayak gini, atau PHP echo nama, sama saja ya. Kalau saya sih lebih senang yang kayak gini karena hanya satu perintah yang kita eksekusi, jadi kita giniin saja. Oke, nama, nilainya adalah grade-nya adalah kita pakai huruf tebal ya, pakai B. Dalam huruf tag B ini saya besarin ya, sorry terlalu kecil mungkin, zoom in ya. Oke, di grade B ini kayak gini ya, kita tutup, jangan lupa. Kita panggil langsung adalah grade-nya, kita buka lagi tag PHP kayak gini, echo. Oke, maka kita tulis grade. Oke, kayak gini ya. Boleh juga teman-teman gunakan echo, itu sama saja, tidak ada masalah ya. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, sekarang kita lihat ya kondisinya. Tadi di sini, ini ya. Jika ini kan nilainya 80 ya. Jadi jika nilainya adalah 80, ini ya. Jika nilai sama dengan 100, maka grade A. Jadi karena nilai 80 tidak memenuhi syarat, kemudian lompat lagi ke pernyataan kedua. Jika nilainya di bawah 100 dan nilainya di atas atau sama dengan 80, maka nilainya B. Jadi ini masuk ya, karena nilainya adalah 80. Oke. Jika nilainya di bawah 80 dan nilainya di atas atau sama dengan 65, maka dia dapat nilai C. Oke, sekarang coba ya, kita coba nilainya 84.
nilainya masih B ya, karena masih memenuhi syarat untuk di bawah 100 dan di atas atau sama dengan 80. Jika teman-teman ganti nilainya ya di bawah 80, misal ya 79, oke, maka nilai si Samsudin ini akan mendapat grade C. Oke, karena dia masuk di argumen yang ketiga. Jika teman-teman ya misal nilainya ya tidak memenuhi syarat dari 3 buah argumen ini, maka dia tidak lulus. Contohnya ya, di sini saya masukkan nilai mana ya tadi? Ini saya masukkan ya nilainya adalah 65 ya misal. Oke, dia masih dapat nilai C karena memenuhi syarat dari si yang ketiga ini. Di bawah 80 dan di atas 65 atau sama dengan 65. Kecuali ya teman-teman kayak gini hapus sama dengannya, maka dia akan mendapat nilai error ya, karena tidak memenuhi syarat. Hanya yang di atas 65 yang lulus. Karena kita ingin membatasi di atas 65 atau sama dengan 65, maka dia akan mendapat nilai C. Kayak gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ini, misalnya kita ubah nilainya 64, oke, maka dia tidak lulus. Atau kita pakai nilainya 60, maka tidak lulus ya. Oke, sekarang kita coba nilai yang di atas 100 ya. Oke, kayak gini, maka dia tidak lulus ya. Kenapa sih tidak lulus? Karena memang batas dari nilai yang kita buat pernyataannya hanya sama dengan 100, kecuali teman-teman menambahkan nilai ya di atas 100. Oke, kayak gini ya misalnya, atau teman-teman tambahkan di sini sama dengan atau di atas 100. Sorry, di atas 100 ya kayak gini, maka dia akan mendapat nilai A. Oke, atau tidak teman-teman ingin kayak gini, jika dia di sini ya, kita pasang ya di sini if ini kita tambahkan else ya. Oke. Oh kayak gini. Ya gitu ya. Else ini ya. Kita tambahkan di paling bawah ya di sini. Sorry, sini ya. Else if nilai di atas 100, maka grade-nya itu adalah misal Anda mengada-ngada. Anda mengada-ngada. Oke, kayak gini ya. Anda sedang bermimpi ya, misalnya gini ya. Anda sedang bermimpi, karena memang nilainya tidak ada di atas 100, rata-rata nilai yang tertinggi adalah 100, oke? Karena kita pakai nilai di 101 ya, jadi hasilnya dia adalah Anda sedang bermimpi. Oke, ini untuk if dan else. Bagaimana sih jika ya teman-teman kita memiliki kita ingin menampilkan beberapa kondisi yang kita buat seperti ini ya, tetapi mungkin nilainya dari 5 kondisi, 3 kondisi yang dua kondisi yang benar kita tampilkan datanya ya, kayak gitu. Oke, ada juga ya caranya. Nah, jadi kita gini, kita hapus B ya, kayak gini kita pasang HR ya. Oke, misalnya kita ingin membuat sebuah validasi ya, kayak gini ya. Jika misalnya gini, sorry, saya mulai lagi, saya beri variabel nama PHP ya, jangan lupa ya. Oke. Namanya adalah misal Samsudin. Oke. Umurnya misal umurnya adalah 40 tahun ya, kayak gini. Kemudian apalagi ya, ini anggap saya sebuah inputan ya, jadi nanti untuk inputan kita pelajari lagi di materi selanjutnya. Kemudian umur, kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahir, misal tanggal lahirnya itu adalah alamat ya, alamat sama dengan 50, misalnya alamatnya itu adalah kota Bau-Bau ya, kayak gini. Dan yang terakhir adalah nilainya adalah 80 ya misal. Oke, jadi ini kita melakukan pengecekan ya. Jadi ketika validasi ya, ketika namanya kosong, umurnya kosong, sorry ya, umur gini ya, kita pakai string ya, ini umurnya adalah 40 dan nilainya adalah 80. Oke, ketika
namanya kosong ya, maka dia akan menampilkan pesan. Atau ketika umurnya kosong atau alamatnya, atau ketika keempat variabel ini kosong, maka tadi kita akan membuat logikanya adalah menampilkan semua pesan yang kita buat. Contohnya kayak gini ya, if ya, if nama sama dengan kosong ya, berarti kosong ya kayak gini ya, maka pesannya itu adalah mana ya, echo nama. Sebenarnya bagus pakai arah ya, tapi karena kita belum pelajari, jadi kita langsung saja kayak gini supaya kita tidak teman-teman tidak bingung. Nama tidak boleh kosong. Ini ya contoh variabel validasi ya, kita membuat validasi. Kemudian else if ya, karena kita ingin menampilkan beberapa kebenaran atau beberapa kondisi yang benar dalam satu buah logika ya. Kemudian if lagi ya, tadi kan kita pakai else karena ketika ini memenuhi syarat, maka yang dieksekusi adalah perintah selanjutnya. Sedangkan ini ketika dia memenuhi syarat, dia benar, maka dia cari lagi kondisi selanjutnya. Ketika kondisi selanjutnya memenuhi syarat, dia akan cari lagi kondisi yang selanjutnya dan sampai kondisinya habis, kayak gitu ya. Nah ini lagi ya, umur sama dengan kosong, maka echo nama tidak boleh kosong, kayak gini. Umur ya, ini umur tidak boleh kosong. else lagi ya, if umur sama dengan umur, alamat sama dengan kosong, maka pesannya echo alamat tidak boleh kosong. Dan yang terakhir adalah nilai alamat sama dengan kosong, nilai ya, nilai sama dengan 0, kayak gini ya, 0 karena dia integer ya, di sini nilainya, maka echo nilai 0, kayak gini ya. Oke, ini sudah oke. Kemudian kita hapus. Oh ini ya, ada yang salah, kita coba lagi, kita coba refresh ya. Salahnya di baris ke55, mungkin ke54. Ini 55 dan yang salah ada di 54, dan kita beri titik koma. Oke, sekarang kita lanjut. Set. Oke, kenapa sih tidak muncul? Ini kita beri contoh lagi ya, H2 validasi nilai ya, kayak gini. Oke, jadi di sini ya, kita lihat kondisinya. Sini jika nama sama dengan kosong ya, atau ini ya, maka akan muncul pesan seperti ini ya. Ini yang dieksekusi. Sekarang kita lihat variabel nama. Apakah variabel nama kosong? Tidak ya, makanya tidak dicetak, kecuali teman-teman hapus kayak gini, set, dan teman-teman refresh, maka nama tidak boleh kosong. Muncul ya pesannya. Oke, kayak gini pesannya. Oke, sekarang kita langsung coba lagi di umur. Apakah umur kosong? Makanya tidak muncul ya, kecuali teman-teman kosongkan kayak gini, atau misalnya alamat kita kosongkan ya. Dan sekarang kita cek, maka alamat tidak boleh kosong. Ada dua buah nilai yang dieksekusi, atau dua buah pernyataan yang dieksekusi. Oke, jadi ini mengeksekusi lebih dari satu nilai ya. Teman-teman tinggal tambahkan di sini BR atau kayak gini, atau boleh enter ya, kayak gini untuk manipulasi string ya, gini ya. Namanya enter ya, atau teman-teman boleh gunakan BR kayak gini, boleh. Dalam tag ya, BR kayak gini, boleh. Oke, gini ya. Nah, tinggal ditambahkan bintang. Cuma saya biasanya kalau untuk enter seperti ini, saya cukup tambahkan /n kayak gini ya. Oke, kayak gini ya. Kita coba lagi, set. Oh iya, saya lupa. Memang terus saya untuk begini, terus saya, sorry. Ini untuk bahasa pemrograman lain. Sorry ya. Kita pakai saja BR. Karena ini adalah HTML ya. Oke, kayak gini ya. Apalagi ya, sekarang kita masuk di switch case ya, karena saya kira mungkin teman-teman sudah paham ya untuk kayak gini. Oh ya, else ya.
Jika else, kita coba lanjut ya. Jika nilainya ya, atau misalnya teman-teman ingin melakukan pengecekan lagi, jika ketiga nilai ini ada semua, berarti validasinya oke ya, kayak gini. Else if, kenapa sih kita pakai else if? Oke, karena kita tidak butuhkan lagi else ini karena semua memenuhi syarat. Jadi ketika dia tidak memenuhi syarat, langsung kita lompat ke sini. Oke, kayak gini ya. Else if kayak gini, set. Else if jika nama ini ya tidak sama dengan, oke, jadi ini nilai tidak sama dengan ya, tidak sama dengan kosong, dan alamat tidak sama dengan kosong, dan apa lagi ya, umur tidak sama dengan kosong, dan nilai tidak sama dengan kosong. Oke, jadi ketika semua nilai ini artinya tidak sama dengan kosong, artinya nilainya ada, maka sini ada pesan apa ya, echo validasi. Oke, kayak gini ya. Sorry, echo ya, kayak gini. Sekarang kita coba set, tidak masuk ya, kecuali nilainya kita isi semua. Misal nama ya, Samsudin. Kita coba lagi. Ini ya, masih ada pemilihan alamat tidak boleh kosong. Makanya sih belum dieksekusi karena masih ada satu buah data yang kosong ya. Di sini alamat tidak boleh kosong. Isi alamat ya, misal kota Bau-Bau. Oke, nanti kita cek. Oke, validasi. Oke, karena ini tadi semua tidak memenuhi syarat ya. Makanya kemudian yang memenuhi syarat adalah yang seperti ini. Oke. Kemudian apalagi ya untuk else if. Sekarang oh ya, untuk switch case ya, ini contoh pemrograman untuk apa itu tadi ya, else, sorry, if else ya, if else if ya, kayak gini ya. Oke, sedangkan yang ini adalah contoh untuk if else, dan sekarang kita masuk di switch case. Oke, jadi sebenarnya switch case sama saja seperti ini, hanya model penulisan saja yang berbeda ya. Contohnya di sini kita buat lagi ya, hr. Oke, kita masukkan lagi detailnya div, contoh case switch. Oke. Sekarang misalnya seperti tadi kita buat lagi variabel baru. Kita punya apa ya, misal nilai lagi ya, karena set blank ya, jadi saya pasang saja nilai yang paling sering kita gunakan. Misal nilainya adalah A, kayak gini ya. Jadi switchnya itu begini. Jadi misal switch ya kayak gini. Oke, switchnya yang di switch adalah nilai yang diperiksa ya, nilai ya. Jadi kemudian ketika nilainya ini ya, yang di switch adalah nilai, dan pilihannya adalah case. Jika nilainya adalah sama dengan A, kayak gini ya, titik 2, maka argumennya yaitu adalah misalnya echo, atau teman-teman buat variabel boleh juga. Sangat bagus sekali ya untuk teksnya kayak gini. Oke, kemudian break ini ya, tujuannya supaya dia akan mengakses si argumen yang kedua ya, break. Oke, kalau teman-teman tidak menggunakan break, maka mungkin dia akan menampilkan nilai yang seperti if ini ya, kayak gini. Kalau teman menggunakan break, istilahnya dia menggunakan ini seperti if else ya, else if. Jadi ketika case yang ini terpenuhi syarat, maka dia akan lanjut ke case yang kedua. Jadi ketika dia memenuhi syarat case, maka langsung dia akan berhenti ya, tidak akan lagi memeriksa di yang kedua. Makanya ini lebih hemat memori, tetapi untuk penggunaan yang lebih apa ya, yang lebih panjang logikanya, mungkin kita tidak sarankan menggunakan case. Mungkin saya kira mungkin akan teman-teman beriring waktu akan paham ya apa sih bagaimana penggunaan case, bagaimana penggunaan if, dan lain-lain. Oke. Kemudian lanjut ya di argumen kedua, case B, echo, nilainya
sangat baik ya, kayak gini, baik. Oke, jangan lupa break dan di save kayak gini ya. Dan yang terakhir, selain nilai A dan B, langsung kita pasang saja default set. Defaultnya adalah Echo, Anda harus belajar. Begini ya. Jadi default ini, jadi ketika dua buah pernyataan ini tidak sesuai ya, maka langsung dieksekusi defaultnya. Oke, coba ya. Oke, ini ini ya, contohnya nilai A ya, karena dia mendapat nilai A, maka tulisannya sini A sangat bagus sekali. Ketika kita ganti B set, maka nilainya adalah nilainya baik ya, ini ya. Ketika kita ganti bukan A dan B, nilai lainnya kita pakai C ya, atau misal F, dan kita ganti, maka dia akan mengeksekusi nilai yang default. Saya kira mungkin itu saja ya untuk if, untuk else. Kalau teman-teman menggunakan angka ya, kayak gini, misal di sini nilai angka, nilai integer ya, maksud saya nilai integer adalah 90 ya. Teman-teman cukup menambahkan, karena ini dia sifatnya adalah string ya, menggunakan kutip, maka teman-teman tinggal menulis saja nilai di atas 90 kayak gini. Oh sorry, nggak bisa ya. Lihat langsung misal nilainya 90 kayak gini ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Maka ketika dieksekusi, dia akan mengeksekusi nilainya sangat bagus, karena ini ya 90, kecuali teman-teman tulis 92, maka Anda harus belajar, karena kita hanya menggunakan 2 buah argumen ya, 3 buah argumen yang memenuhi syarat hanya 1 nilai dan ini. Oke, saya kira itu saja untuk switch dan case. Kemudian nanti kita lanjut lagi di part ketiga. Oke, jangan lupa di subscribe. Bye bye.